Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Aulia Rahmawati. Saya Siva Lavenia Putri. Dan saya Siska Rahmawati. Kami akan memaparkan materi mengenai ukuran tendensial bagian modus dan ukuran letak kuartil, densil, dan persentil. Untuk memenuhi tugas kelompok semester 4 dari mata kuliah Statistik Deskriptif. Dengan dosen pengampu Ibu Setianingsih SEMM. Di sini saya akan memaparkan materi pertama mengenai modus. Jadi, modus itu sendiri berasal dari kata mod yang artinya nilai variabel atau atribut, yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus juga bisa digunakan tidak hanya pada data kuantitatif, tetapi juga dalam data kualitatif. Atau lebih gampangnya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk modus data tunggal, cara menyelesaikannya lebih simpel, yaitu dengan mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian, nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan dengan modus. Contohnya, di sini ada data 60, 90, 85, 90, dan 95. Bisa kita lihat nilai 60 muncul satu kali, 90 dua kali, 85 satu kali, sedangkan 95 satu kali. Jadi, modusnya adalah 90. Karena 90 yang paling sering muncul. Contoh kedua, datanya 65, 75, 65, 85, 95, 85, dan 100. Di sini modusnya ada dua, yaitu 65 dan 85. Karena mereka sama-sama muncul dua kali, sementara yang lain hanya sekali. Contoh selanjutnya, terdapat data 50, 70, 65, 80, 95, dan 90. Modusnya tidak ada di sini, karena semua data hanya muncul sekali atau semua data frekuensinya sama. Sementara untuk modus data kelompok bisa diselesaikan dengan cara pertama, mencari kelompok data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau paling banyak. Kemudian, menentukan nilai tepi kelas bawahnya atau TBK, frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudahnya. Terakhir, menggunakan rumus modus data kelompok, di mana TBK-mo adalah tepi bawah kelas dari modus. Sedangkan D1 selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah. Dan CI adalah confidence interval atau panjang interval. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke contoh soal saja ya. Di soal ini bisa kita lihat karyawan yang menerima gaji 30 sampai 39 ada 4 orang dan seterusnya. Sementara jumlah seluruh karyawannya ada 50 orang dan kita diminta untuk menentukan modus berdasarkan data tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama kita cari dulu tepi kelas bawahnya dengan cara nilai terkecil di setiap kelas dikurangi 0,5. Di kelas pertama ada nilai terkecilnya 30, dikurangi 0,5 hasilnya 29,5. Kelas kedua nilai terkecilnya 40, dikurangi 0,5 sama dengan 39,5 dan seterusnya. Kemudian kita cari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya adalah 12. Berarti modusnya terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69.
Nah, kita ketahui ya TBK mode-nya yaitu 59,5, frekuensi mode-nya ada 12, dan D1 ini kita cari dengan mengurangi frekuensi mode dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 12 kurangi 8 hasilnya 4. Sementara D2 frekuensi mode dikurangi frekuensi sesudah yaitu 12 dikurangi 9 hasilnya 3 dan CI atau panjang intervalnya ada 10. Jadi modusnya bisa kita cari dengan rumus mod sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Sama dengan 59,5 ditambah 4 per 4 plus 3 dikali 10. Sama dengan 59,5 ditambah 4 per 7 dikali 10. Jadi 59,5 ditambah 5 per 7 hasilnya 65,2. Jadi modus dari data tersebut adalah 65,2. Untuk hubungan mean, median, dan modus sendiri seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai mean, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Ukuran letak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu letak kuartil, letak desil, dan letak persentil. Ukuran letak ini juga terjadi pada tunggal dan data kelompok. Untuk penjabarannya sebagai berikut. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Rumus untuk mencari nilai letak kuartil QI dari data tunggal sebagai berikut. QI sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1, di mana QI sama dengan kuartil ke-1, I sama dengan data ke-1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan jumlah data. Contohnya, tentukan letak dari Q1, Q2, Q3 dari data berikut ini. Datanya 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, 50, 61, 88. Penyelesaiannya, setelah data diurutkan menjadi 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, 95. X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 35, dan X3 sama dengan 40, serta dan seterusnya, sampai X10 sama dengan 95. Sehingga perhitungan untuk letak kuartil adalah letak kuartil 1 dalam kurung QI sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1, 1/4 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 11, sama dengan bawahnya 11/4, hasilnya 2,75. Artinya letak Q1 di antara data kedua dalam kurung X2 sama dengan 35 dan data ketiga dalam kurung X3 sama dengan 40, maka nilai dari Q1 adalah Q1
sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali X3 dikurang X2 sama dengan 35 ditambah 0,75 dikali dalam kurung 40 dikurang 35. Selanjutnya sama dengan 35 ditambah 0,75 dikali 5 sama dengan 35 ditambah 3,25. Hasilnya sama dengan 38,25. Letak kuartil 2 Q2 sama dengan 2/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 2/4 dikali 10 tambah 1. 2/4 dikali 11 hasilnya 5,5. Artinya letak Q2 pada data ke-5 dalam kurung X5 sama dengan 61 dan data ke-6 dalam kurung X6 sama dengan 70, maka nilai dari Q2 adalah Q1 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X6 dikurang X5 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 70 dikurang 61 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 9 sama dengan 61 ditambah 4,5 sama dengan hasilnya 65,5. Letak kuartil 3 Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 3/4 dikali 10 tambah 1 sama dengan selanjutnya 34 dikali 11 hasilnya 0,25. Artinya letak Q3 pada data ke-8 X8 sama dengan 88 dan data ke-9 X9 sama dengan 91, maka nilai dari Q3 adalah Q3 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali dalam kurung X9 dikurang X8 sama dengan 88 ditambah 0,25 dikali 91 dikurang 88. 88 ditambah 0,25 dikali 3. Selanjutnya 88 ditambah 0,75. Hasilnya 88,75. Selanjutnya ada desil. Desil merupakan data atau nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya untuk data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I per 10 dikali N ditambah 1, di mana DI adalah desil ke-1, I adalah datanya, sementara N adalah jumlah data. Contohnya, carilah nilai desil ke-6 dalam kurung D6 dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Datanya sebagai berikut: 13, 14, 17, 23, 9, 9, 10, 25, 75, 29, 19, 21, 22, 39, 43, 47, 35, 33, 35. Cara penyelesaiannya, pertama dengan mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 9, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 19, 21, 22, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 39, 43, 47 dengan N sama dengan 20. Kemudian mencari letak nilai D6 dengan cara letak desil 6 dalam kurung D6 data ke I per 10 dikali N ditambah 1. Data ke 6 per 10 dikali 20 ditambah 1. Data ke 6 per 10 dikali 21 hasilnya 12,6. Sehingga letak dari D6 yaitu antara data ke-12 X2 sama dengan 25 dan data ke-13 dalam kurung X13 dikurang 27. Sehingga nilai dari data D6 adalah D6 sama dengan X12 ditambah 0,6 dikali dalam kurung X13 dikurang X12 sama dengan 25 ditambah 0,6 dikali 27 per 25 sama dengan 25 ditambah 0,6 dikali 2 sama dengan selanjutnya 25 ditambah 1,2 hasilnya 26,2. Selanjutnya ada persentil.
Persentil berasal dari kata persen atau perseratus, adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya, persentil sama dengan desil. Hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat. Persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data kelompok. Letak persentil data tunggal bisa ditentukan dengan rumus PI sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1. Di mana PI adalah persentil ke I dan I ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 99. Dan untuk N-nya adalah banyaknya data atau observasi. Untuk lebih jelasnya, bisa kita selesaikan contoh soal berikut ini. Tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. Untuk datanya adalah 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95, dan 88. Dan untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah data yang ada bisa diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar terlebih dahulu. Di sini, untuk data yang terkecil itu ada di 25 dan data paling besarnya adalah 95. Setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka didapatkan N-nya sama dengan 10. Pertama, letak persentil 11 atau P11 sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1. Sama dengan data ke 11 per 100 dikali 10 ditambah 1. Sama dengan data ke 11 dibagi 100 dikali 11. Sama dengan data ke 121 dibagi 100. Dan untuk hasilnya adalah data ke 1,21. Jadi, letak P11 di antara data ke 1 yaitu X1 sama dengan 25 dan data kedua yaitu X2 sama dengan 35. Sehingga nilai dari P11 adalah sebagai berikut. P11 sama dengan X ditambah 0,21 dalam kurung X2 min X tutup kurung sama dengan 25 ditambah 0,21 buka kurung 35 dikurang 25 tutup kurung sama dengan 25 ditambah 0,21 dikali 10. Untuk hasilnya yaitu adalah 27,1. Kedua, letak persentil 90 atau P90 sama dengan data ke I per 100 dikali N plus 1. Untuk data ke 90 per 100 dikali 10 ditambah 1 didapatkan hasilnya yaitu data ke 9,90. Jadi, letak P90 di antara data ke-9, X9 sama dengan 91, dan data ke-10, X10 sama dengan 95. Sehingga nilai dari P10 adalah sebagai berikut. P11 sama dengan X9 ditambah 0,90, X10 dikurang X11. Sama dengan 91 ditambah 0,90, 95 dikurang 91. Untuk hasilnya menjadi 94,6. A special thank you from the heart